Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahudahu wa wala. Pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan, perlindungan, dan keberkahan dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk kita, keluarga kita, dan seluruh orang-orang yang kita cintai. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan maghfirah, bulan yang penuh dengan ampunan. Bahkan diceritakan oleh guru-guru kita, 10 hari pertama Allah mengucurkan rahmatnya, 10 hari kedua Allah mengucurkan maghfirahnya, 10 hari ketiga Allah mengucurkan atau mendiskon orang yang tadinya masuk ke dalam neraka secara abadi, didiskon oleh Allah subhanahu wa ta'ala, diberikan grasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk kemudian masuk ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Atau ada satu orang yang dicatat oleh Allah subhanahu wa ta'ala menjadi orang-orang ahli neraka, dihapus ketetapan itu menjadi orang-orang ahli surga. Selebihnya Allah subhanahu wa ta'ala mengguyur kita dengan rahmat dan maghfirahnya di bulan Ramadan ini. Tapi ada satu cerita menarik ketika Nabi SAW suatu hari, diceritakan dari Jabir ibn Abdillah, disebutkan di dalam kitab Sahih Bukhari, di dalam kitab Adabul Mufrad, disebutkan di sana ketika itu Rasulullah SAW sedang menaiki mimbar beliau untuk berkhutbah pada hari Jumat. Diceritakan pada ketika itu Rasulullah SAW menaiki anak tangga yang pertama dari mimbarnya. Jadi kalau kita tahu bahwa mimbarnya Nabi SAW itu ada beberapa anak tangga. Di anak tangga yang pertama Rasulullah qala amin, beliau mengucapkan amin. Falamma raqiyad darajat tsaniyah, ketika menaiki anak tangga yang kedua qala amin, Rasulullah mengucapkan amin lagi. Falamma raqiyad darajat tsalitsah, ketika Rasulullah menaiki anak tangga yang ketiga qala amin, Rasulullah mengucapkan amin lagi. Nah, setelah selesai dari kegiatan atau ritual ibadah Jumat pada hari itu, para sahabat yang penasaran ingin tahu ada apa sih sebenarnya. Tidak ada angin, tidak ada hujan, tidak ada sahabat yang berdoa dengan lantang untuk kemudian diaminkan oleh Nabi, tidak ada. Sahabat kemudian bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, sami'na kataqulu amin." Wahai Rasulullah, kami mendengar ketika engkau menaiki beberapa anak tangga itu, engkau mengucapkan amin berkali-kali, sampai 3 kali. Anak tangga pertama engkau ucapkan amin, anak tangga kedua engkau ucapkan amin, anak tangga ketiga engkau ucapkan amin. Padahal sedang tidak ada yang berdoa di antara kami dengan suara yang lantang. Kemudian Rasulullah menjawab, "Oh itu, ketika itu ja'ani Jibril, ada Jibril datang kepada saya," kata Nabi SAW. Kemudian Jibril berbisik kepada saya, "Syaqiya abdun, sengsaralah seorang hamba, nestapalah seorang hamba, celakalah seorang hamba." Siapa? Man adraka Ramadan, mendapati bulan Ramadan, dia masuk ke dalam bulan Ramadan, fansalakha minhu, kemudian dia keluar dari bulan Ramadan, artinya sudah selesai bulan Ramadannya, falam yughfar lahu, tapi belum diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Lah, bagaimana ceritanya? Katanya tadi Ramadan itu bulan penuh rahmat dan maghfirah, katanya Allah subhanahu wa ta'ala maha pengampun, tapi kok ada hamba yang belum diampuni sih? Ternyata kata para ulama, mungkin saja terjadi seseorang masuk ke dalam bulan Ramadan, keluar tapi belum diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, barangkali si hamba tadi masuk ke bulan Ramadan dengan tiada kesungguhan, dia tiada sungguh-sungguh akan mendapatkan maghfirah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, dia tidak memiliki gairah, tidak memiliki rasa semangat untuk minta ampun pada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga yang paling fatal, barangkali selain dia memiliki dosa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dia juga memiliki dosa kepada sesamanya. Barangkali dia pernah menzolimi seseorang, barangkali dia pernah mengambil hak orang lain yang belum dia mintai maaf, yang belum dia kembalikan haknya. Itu yang kemudian barangkali Allah tidak ampuni dosanya. Karena dosa terhadap sesama, baik mengambil hak orang lain atau menzolimi orang lain, hanya bisa diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala kalau kita minta ampun kepada objek yang kita telah zolimi. Kita hanya bisa mendapatkan ampunan dari Allah dari dosa ghibah kita, contohnya kalau kita sudah mendapatkan maaf dari orang yang kita ghibahi, barangkali itu dosa yang kemudian dia lupa untuk taubati. Masuk ke bulan Ramadan, keluar lagi ke bulan Ramadan, dia dalam keadaan belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal iyadu billah. Mudah-mudahan
kita masuk ke bulan Ramadan ini dan keluar dari bulan Ramadan dalam keadaan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.